satu lagi ya poin yang dijelaskan, yaitu poin yang ke-6, nanti poin ke-7 8-nya ya, nyusul ya, yakni membaca Al-Quran sesuai dengan urutan dalam mushaf, baik dalam sholat maupun di luar sholat ya. Diriwayatkan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir. Dia berkata, karena Rasulullah SAW, Rasulullah ya, karena Rasulullah ya, gak lupa nih. Yaqra'u fil abadaini wa fil jumu'ati bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Rasulullah biasa membaca dalam sholat id, nah dalam sholat id diantaranya ya, atau sholat Jumat ya, sholat id dan sholat Jumat, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah, sabbihisma rabbikal a'la, dan juga hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini riwayat Muslim ya. Terus juga di hadis yang panjang ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sholat Jumat bersama kami setelah beliau membaca surat Jumu'ah. Kalau Jumu'ah maksudnya sebut juga surat Jum'ah ya, nggak apa-apa ya, nggak pakai alif lam karena emang ada lafaz seperti demikian. Pada rakaat pertama membaca Yusabbihulillah gitu ya, surat Al-Jumu'ah. Lalu beliau membaca di rakaat yang kedua idza ja'akal munafiqun, surat Al-Munafiqun. Kemudian aku menemui Abu Hurairah ketika telah selesai sholat. Aku katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah membaca 2 surat. Yang kedua surat tersebut biasa dibaca oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Kufah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya aku mendengar dari Rasulullah membaca keduanya pada hari Jumat ya. Jadi hari Jumat itu disunahkan ya, ada misalnya di sholat subuh baca surat As-Sajdah dan Al-Insan ya, ada yang itu. Ada juga yang ketika sholat Jumat membaca ini ya, Al-A'la, dan juga pada rakaat keduanya itu Al-Ghasyiyah, atau baca secara berurut ya, surat Al-Jumu'ah dan Munafiqun, itu berurut ya. Surat yang ke-62 itu Al-Jumu'ah, 63 Al-Munafiqun itu ya. Nah, imam juga harus tahu hafalan nomor surat. Tapi aku ya lah kalau udah letik gitunya, yang letik hafal gitu, surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Al-Imran, tanya imam tak hafal gitunya. Imam tak hafal nomor surat gitu ya. Al-Baqarah paling panjang ya. Iya. 286 ayat. Jadi Surat. Nomor suratnya nggak usah jumlah ayatnya. Jumlah ayat mah ya kadang ya agak terlupa juga tuh ya, jumlah ayat mah. Nomor surat nih, surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Al-Imran gitu ya. Nah, Al-Baqarah sampai alif lam Ya. Karena apa? Itu nanti dia baca juga ketika baca mushaf ya, dia misalnya mengajarkan ya, baca mushaf kan nggak apa acak-acakan, misalnya baca nanti surat Anas langsung baca lagi surat An-Naba gitu, nanti baca lagi surat apa dari juz 28 itu misalnya, langsung baca lagi surat Furqan langsung gitu ya, acak-acakan enggak gitu ya gitu. Tapi baca dari awal, kecuali lagi hafalan nggak apa-apa ya, hafalan mah ya dari surat Anas dulu yang nggak apa-apa, silahkan hafalan mah bebas ya. Nah kalau tilawah baca secara berurutan ya. Kalau dia di luar sholat tuh ya, di luar sholat sedang tilawah. Begitu juga dalam sholat. Nah ini yang jarang diperhatikan oleh para imam. Jadi dia baca misalnya yang pertama surat Al-Kahfi, yang kedua surat Al-Baqarah, nah itu nggak berurutan itu ya gitu.
Sudah Al-Baqarah lah nya. Harusnya Al-Baqarah dulu, kalau dia lebih bagusnya Al-Baqarah dulu, kemudian misalnya mau surat Al-Kahfi, mau surat Ali Imran juga ya, berurutan silakan. Gitu. Karena demikian yang dicontohkan oleh Nabi itu kan berurutan. Ya walaupun ada ya beberapa riwayat ya Nabi itu juga kan di sholat sunnah gitu ya. Sholat sunnah beliau itu membaca surat Al-Baqarah kemudian An-Nisa, enggak Ali Imran dulu. Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran, itu juga di sholat sunnah ya gitu. Ya para ulama seperti beberapa ulama yang dijelaskan dari ulama salaf itu ya, itu menganjurkan membaca itu adalah berurutan gitu ya. Membaca Al-Naba terus baca surat Al-Baqarah gitu ya. Harusnya Al-Baqarah dulu terus An-Naba kalau mau gitu ya gitu. Jadi berurutan sunnahnya gitu ya. Tidak mengacak gitu ya dalam sholat gitu ya. Itu juga kalau misalnya Nabi ya membaca secara acak ya, bukan secara acak sebenarnya, tidak berurutan lah gitu, bukan secara acak ya, membacanya tidak berurutan misalnya, itu pun dalam satu rakaat. Jadi satu rakaat itu beliau tuh kuat membaca Al-Baqarah 286 ayat, terus An-Nisa itu 176 ayat, baca Ali Imran 200 ayat, itu dalam satu rakaat ya gitu. Kita mah udah gitu mah Jam itu sebenarnya ngantungnya. kan sejam tuh mah. Al-Baqarah itu udah 2 jam. Al-Baqarah itu rata-rata 2 jam kalau lambat. Baca Al-Baqarah. Berarti kan yang Nabi mau lama bisa Ya, baca kalau sholat malam ya. Iya. Sholat sunnah gitu. Makanya kan Nabi itu sedikit tidur dan banyak Sholat sunnahnya gitu. lama. Ya lama gitu lah gitu. Kita mah banyak tidur gitu. Kadang udah tidurnya capek gitu ya, begal gitu ya. Jam 8 ke sore. Iya. Udang-udang jam 10, jam 11. Nah gitu. Kadang kita mah udah sholat malam juga susah gitu. Udah ketiduran demikian gitu ya. Jam 3 lah. Pas udah warak sarina kan. Ya mah badai sholat malam tapi ya bola gitunya. Bola teh sampai ke jam 11 sampai jam 12 gitu ya, timnas gitu ya. Kan dulu kan suka gitu ya, timnas teh aduh sampai jam 12 gitu ya gitu. Sholat subuh kasiangan gitu ya. Main bola. Insyaallah. Permainan bola ngelekan sholat Ya, bola teh ngelekan sholat insyaallah ya. Kagok cenah. Kagok gitu ya. Terus menang gitu teh di akhir gitu. Insyaallah. Nah, jadi kalaupun misalnya kita mau baca Al-Quran ya, tilawah Al-Quran di luar sholat ya berurutan, ya tilawah mah. Kalau dalam sholat juga berurutan ya. Anak-anak resep kan Ya. bagus bagi anak-anak dari Kalimantan, dari Sumatera. Dalam sholat misalnya rakaat pertama baca surat Al-Ghasyiyah, berarti rakaat kedua baca surat Al-Fajr gitu ya. Itu contohnya gitu ya. Atau baca surat yang setelah Al-Ghasyiyah ya, jangan sebelum Al-Ghasyiyah gitu. Nah itu contoh Rasul gitu ya. Gimana kalau tidak mencontoh ya, tidak ada yang dianjurkan ya, sebenarnya tidak dosa gitu kan, karena ini emang kedudukannya sunnah kalau baca surat mah gitu ya, kedudukannya sunnah itu tidak wajib gitu ya. Tapi alangkah bagusnya ketika mengikuti sunnah Rasulullah baca berurutan gitu ya gitu. Gitu yang dicontohkan ya. Dan tak ada pertentangan dari para ulama salaf, diantaranya bagusnya baca berurutan gitu ya. Tidak membaca acak gitu ya, atau membaca ya Anas gitu ya. Dia di rakaat pertama Anas tiba-tiba nanti surat Al-Baqarah gitu ya.
udah aja Abu Bakar dulu terus Anas ya, Anas gitu. kan terakhir ya. Ya Anas terakhir ya gitu. Atau yang bisa memang disunahkan ada juga ya yang selanjutnya kalau kita baca surat pendek berarti ayat selanjutnya ya yang misalnya di rakaat kedua atau suratnya baca yang pendek juga gitu ya gitu. Jangan baca yang panjang. Boleh kayak gitu ya gitu. Kecuali kalau bacanya berurutan nggak apa-apa. Tapi udah kayak gitu mah lebih bagus kita bacanya di salat-salat sunnah gitu ya. Iya. Ketika misalnya baca yang panjang-panjang gitu ya gitu. Tapi tidak terlalu panjang kalau kita kan kadang nggak kuat ya. Tapi kalau di salat wajib ya kita berurutan Yang juga biasa. berurutan juga yang pendek-pendek aja gitu ya. Ya, supaya yang tua ya, Mm-mm. yang mau perlu kan kalau mau subuh yang mau berangkat kerja kan dipikiran anak kemana-mana malah kalau di luar. Iya. Oke, poin itu saja yang dulu bisa disampaikan. Atau Insya Allah nanti kita lanjutkan untuk ada pembaca Quran ini ya. Poin yang ke-7, 8. Nah, nanti saya bikin makalah gitu ya. Semoga Allah mudahkan ya karena emang ya keadaan kesehatan yang emang kadang belum bisa konsisten ya. Mudah-mudahan nanti bisa gitu ya, kesehatan bisa konsisten. Ya bisa mengetik sedikit-sedikit makalah gitulah gitu ya. Jumat juga saya kadang wali hafalan kalau Jumat juga itu yang imaman Jumat wali hafalan nggak apa ya kadang kalaupun ada teks gitu ya teksnya juga nggak dibaca semua gitu ya hampir aku baca semua udah panjang ting gitu ya. Jadi saya udah jarang kadang bikin makalah juga gitu ya ya karena emang lumayan kalau duduk di depan komputer teh mata itu kadang ya Insya Allah gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti dimudahkan dibacakan ya kembali itu ya dibikin makalah tentang beberapa perkara ini ya diantaranya misalnya istiazah ya terus kewajiban baca Al-Quran dengan tertil terus juga membaguskan suara juga itu ada kalau mau bikin makalahnya juga. Dan juga tentang sujud tilawah ya. Nah ini sujud tilawah ini penting sih itu penting sekali tentang sujud tilawah karena ini sunnah yang terlupakan ya. Terus juga boleh nanti juga yang membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf dia baik di dalam sholat atau di luar sholat itu juga boleh dibikin makalah juga ya. Jadi harus bikin makalah 6 tuh ya luar biasa nih ya semoga Allah lancarkan ya dan juga tidak terhalang dengan aktivitas seperti biasa ya seperti apa masak atau apa bikin minuman ya atau mengasuh ya tidak terhalang juga gitu ya karena emang kita juga kewajiban ya kewajiban dalam keluarga diantaranya ya kewajiban juga dalam ya menggapai ilmu ya bikin makalah diantaranya ya. Oke, walafikum walafuminkum. Kalau lebihnya mohon maaf. Aku lupa bihadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina min rahmah wa ilana bisda Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka ighfir li wa li wal mu'minina ya rabbana min as-sada wa taqwa afafna. Aku lakum lihadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.